Otaku 3 itu bahasa Karo. Mari kita ke pasar-pasar tradisional. Perasaan Yakel sangat bahagia karena bisa bertemu teman-teman dan bisa berjualan dan mengerti cara berjualan. Pemirsa, sekolah sekarang bukan hanya sibuk mengajar akademik siswanya saja loh, tapi juga turut mengasah keterampilan hidup dan kesadaran sosial. Lihat saja Yakel Vindonta Ginting, siswa Sekolah Alam Bukit Hijau Medan yang terlihat terampil menjual dagangannya ini. Di sekolah yang terletak di Kecamatan Medan Tuntungan ini, para guru mengajarkan anak-anak terampil berwirausaha sejak dini. Kegiatan Otaku 3, sebuah kata dalam bahasa Karo yang artinya mari ke pasar, menyulap halaman sekolah menjadi miniatur pasar. Bagi Yakel, kegiatan Otaku 3 adalah hal yang menyenangkan. Ia suka melakukannya karena sehari-hari melihat ibunya berdagang di kios. Kali ini, Yakel didampingi neneknya. Mereka menjual makanan yang telah dimasak ibunya di rumah. Saya senang karena mama saya juga bisa tersenyum karena mendapatkan untung yang banyak dan bisa membeli bahan-bahan untuk masak untuk selanjutnya. Yang saya mengerti, setahu saya, cara berjualan itu antara pembeli dan penjual. Jadi penjual yang menjual sesuatu, barang atau makanan, dan pembeli yang membeli. Hari ini Yakel jualan gabin, risol, wajit, dan dadar gulung. Seperti namanya, Sekolah Alam menggunakan alam sekitar sebagai media pembelajaran utama. Dalam seminggu, kegiatan belajar mengajar di sekolah inklusif ini hanya dilakukan 2 kali di dalam kelas. Selebihnya, para siswa bebas bereksplorasi di alam. Selain itu, siswa kelas 1 hingga 6 SD di sini juga belajar keterampilan dasar bertahan hidup untuk melatih kemandirian. Elis Rohana, sang kepala sekolah, mengungkapkan, Otaku 3 rutin dilakukan karena terbukti mampu meningkatkan semangat berkarya para muridnya. Tujuannya adalah satu, supaya mengajarkan anak-anak berwirausaha gitu, dan mengenal bagaimana kondisi di pajak, mereka untuk berkomunikasi sebagai seorang pembeli ataupun sebagai seorang penjual, baru belajar untuk sikap jujur gitu kan. Misalnya ada yang beli berapa harganya dan yaitu dilaporkan kepada orang tua ataupun kepada guru-guru yang bekerja sama di dalam Otaku 3 ini gitu. Ada beberapa anak-anak yang kami lihat hobinya menonjol ke wirausaha gitu. Selama ini kan kalau tidak kami buat, kami tidak tahu apa yang menjadi hobi si anak. Jadi karena kami buat kegiatan ini, kami melihat ada bibit-bibit anak itu dalam berwirausaha dan itu pun nampak dalam kehidupan dia sehari-hari gitu. Baik, jadi sistem belajar mengajar di Sekolah Alam Bukit Hijau, sistemnya kita ini kena alam. Jadi pihak sekolah menyarankan bahwa 1 minggu itu hanya memakai kelas 2 kali. Selebihnya kita belajar di alam gitu. Karena ini kan banyak pepohonan, ada binatang-binatang, banyak tumbuh-tumbuhan. Jadi anak-anak diajarkan belajar di alam dan mengenali alam gitu. Bahkan kita juga ada namanya visit home. Itu belajar di rumah siswa. Dan gurunya adalah orang tua siswa. Contoh, orang tua tersebut dia punya skill untuk memasak atau membuat kue. Jadi anak-anak di situ diajarkan untuk membuat kue. Jadi belajar mengenal bahan-bahan dan lain sebagainya. Selain kegiatan berwirausaha, di Otaku 3 juga ada lomba mewarnai. Para siswa bebas menggoreskan rupa-rupa warna hasil imajinasi mereka. Untuk para orang tua dan lansia, ada pemeriksaan mata gratis. Kali ini, komunitas lansia dari Gereja Batak Karo Protestan antusias memeriksakan kondisi penglihatan mereka. Kegiatan Otaku 3 ini mengajarkan para siswa akan peran pasar sebagai penopang ekonomi, tempat berinteraksi,
juga saling asah, asih, dan asuh di antara penjual maupun pembeli. Diharapkan kegiatan sederhana ini membekas di hati para siswa yang pada akhirnya menumbuhkan nilai-nilai baik di antara mereka.